Gini Bu, saya mau nanya Bu, masalah foto tadi Bu. Iya. Kalau foto tadi kan Ibu bilang ada 4 ya, capture yang dikirim. Banyak. Cuma di hari itu dia kirim 2. Posisinya di mana Bu? Yang satu itu ayam. Ayam. Ini kita kemarin tuh ngecek. Iya. Yang jelas dipastikan bahwa dia makan ayamnya itu bukan di sekitar rumahnya Pak FA. Di mana? Di mana Bu? Kemarin tuh saya ngecek ada nggak ayam 24 jam, katanya ada pecel ayam 24 jam tidak jauh dari rumah Pak FA. Cuma saya belum ke sana. Iya. Terus yang dan 3 jam setelah makan meninggal. Iya. Meninggal dunia kalau dilihat dari jamnya kalau kan kalau keluarga tahunya jam 8 udah meninggal. Ya, tapi kalau di surat di rumah sakit kan 6.37. Iya, 6.37, ini jam 7.20 meninggalnya di sini. Oke. 6.37 telepon 7.20 ya. Kurang lebih sekitar 4 jam setelah makan ayam tersebut. Iya, kurang lebih begitu. Oke. Pertanyaan. Silakan, Prof. Apakah selama ini dia memang tinggal di rumah kosong itu, atau baru kali itu setelah pulang dari Banyumas di tempat kosong itu? Kita tidak bisa memastikan dia tinggalnya di situ baru atau ini segala macam. Karena begini, Sutrimo itu nggak pernah pulang. Harusnya kalau lama pasti ada dokumen-dokumennya Sutrimo, bajunya juga banyak. Itu. Tapi kemarin saya nanya ke penyidik di Modern itu ada apa saja yang menunjukkan dia. Cuma ada alas ini tuh sama beberapa baju. Gitu aja. Tapi yang pasti bekerjanya di mana? Bekerjanya dia adalah 500 meter dari dia ditemukan meninggal. Kurang lebih itu. Saya tanya, di rumahnya Pak FA. Keluarga kan pasti punya kontak atau mungkin berusaha untuk mengontak Febrio Adiono, saksi kunci ini. Iya. Sudah dilakukan? Kan kita itu punya kontak keluarga itu cuma ada 2, yaitu kontak keluarganya Sutrimo, kontak HP-nya Sutrimo yang sudah mati. Iya. Tidak pernah diaktifkan lagi setelah hari itu. Oke, sampai sekarang? Hari kematian, iya, saya masih kontak, kalau itu sih ngecek. Lalu kedua adalah nomor HP-nya pengantar jenazah yang namanya Ahmad Mahmud. Hanya itu? Itu saja, dan itu pun mati HP-nya. Tapi di get kontak. Oh, pengantar jenazah itu HP juga mati. Di get kontak namanya siapa? Namanya ya Mahmud. Kebetulan memang mantan tentara. Oh, yang tadi itu pengantar atau pengamanan tuh? Pengantar. Pengantar. Ya, pengamanan. Ternyata kemarin kan saya ke sana juga saya nanya ke salah satu ini. Tapi begini, itu di rumahnya Pak FA memang kemarin 2 orang yang saya tanya memang mantan tentara. Artinya hal biasa mantan tentara tapi kan bekerja menjadi pengamanan. Iya, pengamanan di rumah Pak Febri kan, Pak betul. FA. Oke. Ya itu mengantar, tapi nggak aktif lagi. Tapi yang jelas bahwa HP Sutrimo hingga detik ini tidak bisa dihubungi dan tidak tahu keberadaannya di mana. Betul. Padahal saya juga sudah minta secara baik-baik. Sangat janggal. Oke, Prof, silakan Prof. Sebentar, Pak. Jadi ini untuk mengungkap tabir. Tadi ada katakan ini mudah sebenarnya. Silakan. Untuk mengungkap tabir kematian daripada Sutrimo ini, sesungguhnya setelah fakta yang terungkap nanti di persidangan, berdasarkan hasil-hasil daripada penyelidikan kepolisian ya, hingga penuntutan dari kejaksaan, itu mudah. Karena ini dulu, waktu saya menangani juga kasus kopi maut bersianida itu, sangat sulit pembuktian. Karena tidak ada saksi primer yang melihat, mengetahui terdakwa itu yang memasukkan sianida ke kopi korban. Tetapi ternyata setelah kami hubungkan dari berbagai fakta yang terungkap di persidangan, saling bersesuaian, sehingga dengan mudah mengungkapkannya. Katakan beberapa fakta yang sudah saya dengar di sini, ini anggap saja kita peradilan semu, ya. Peradilan semu, jadi seperti mahasiswa. Kalau memang ada bermanfaat, nanti silahkan para hakim atau penegak hukum yang lain mengambilnya. Tapi fakta sudah kita dapat tadi, fakta empiris ya, dari acara kita ini. Saya menjawab ini hanya 3 kelompok. Kelompok pertama, apakah ada korban? Jelas ya, ada korban meninggal dunia.
yaitu Sutrimo. Itu fakta. Kedua, apa yang menyebabkan dia meninggal dunia? Inilah sekarang yang menjadi tugas berat daripada pihak penyidik Polri untuk mengungkap fakta ini dengan berbagai macam cara sampai dilakukan pembongkaran mayat, ada rencana otopsi, tetapi apakah di sini juga sudah dilakukan semacam visum et repertum oleh Rumah Sakit Muhammadiyah atau di mana? Nah, ini kita juga belum tahu. Kita tanyakan sebentar. Ada visum dari pihak Rumah Sakit Muhammadiyah? Mbak An? Tidak ada, kan memang Febrionya menolak untuk dilakukan visum di Rumah Sakit Fatmawati. Bukan soal, bukan soal visum itu ditolak semua ya? Iya, karena kan memang tidak bisa visum di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Ya, harus ke Rumah Sakit Fatmawati tadi ditolak. Oke. Nah, silakan, kemudian katanya tadi dimandikan oleh siapa? Sebenarnya melalui mandinya itu akan ditemukan apakah ada lebam-lebam. Oke, sebentar. Atau mandikannya itu di mana? Jadi waktu diantarkan ke Banyumas ke keluarganya, itu sudah dikafani, sudah rapi. Sudah lengkap, sudah rapi, sudah tinggal ngubur kalau ke Banyumas. Yang mandikan siapa, kemudian yang mengurusi jenazah siapa, nggak jelas. Kemungkinan di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, karena ada biaya pemulasaraan. Ya, kita dengar tadi di rumah sakit. Di rumah sakit dimandikan oleh siapa dan seterusnya ada catatannya. Penyidik pasti sudah punya itu. Nah, itu menjadi saksi kunci juga itu nanti untuk mengetahui apakah ada lebam-lebam bekas cekikan ya. Nah, kemudian penyebab yang lain dimungkinkan kan racun karena ada busa. Ini pengalaman sianida dulu. Waktu korban itu berbusa. Mirna juga berbusa waktu itu? Ya, berbusa. Nah, jadi langsung terhengal-hengal, korosif, tidak bisa bernapas lagi. Seketika itu meninggal. Nah, kemudian itu memang harus dicari penyebab kematian itu oleh pihak polisi. Sampai menghadirkan para saksi-saksi nanti toksikologi kah, forensik, patologi dan lain-lain ya. Itu harus. Kalau itu sudah jelas nanti apa yang menyebabkan Sutrimo meninggal, nah itu jawabannya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan siapa pelakunya? Ini yang paling berat. Baik pihak daripada penyidik Polri, kejaksaan termasuk hakim. Nah, dulu walaupun sudah ditetapkan kasusnya kopi sianida itu tersangkanya karena sebelumnya 6 bulan ya bolak-balik dari kepolisian ke kejaksaan demo, akhirnya dilakukanlah pelimpahan perkara itu ke pengadilan. Walaupun sudah ditetapkan tersangkanya, dilakukan pra peradilan, itu hak daripada kuasa hukum si terdakwa atau tersangka begitu. Nah, jadi dalam hal ini siapa pelakunya? Jawabannya tadi yang sudah saya katakan menjadi tugas berat bagi para penegak hukum. Nah, di sini dalam kasus katakan ini pembunuhan, siapa pihak yang lebih dominan berperan? Itu yang menjadi pertanyaan nanti. Yang lebih berperan. Nah, dalam hal ini katakan misal, ya, siapa yang menelepon Sutrimo dan yang mentransfer uang sebagai ongkos pulang ke Jakarta. Nah, dalam hal ini kita tidak menuduh siapapun itu, tetapi ini memang menjadi beban pembuktian itu nanti kepada orang yang dominan berperan untuk. Prof, saya mau tanya, dengan tidak adanya handphone dikembalikan ke keluarga, tidak jadi persoalan? Bukan. Apakah sebuah kejanggalan yang luar biasa? Karena di handphone itu bisa ditelusuri siapa yang mengontak, siapa yang meminta, dan seterusnya. Inilah waktu itu dengan dibuangnya celana jeans si korban, si terdakwa kemudian itu mungkin tujuan daripada penasihat hukumnya supaya menghilangkan barang bukti sekaligus
tidak ada bukti. Tapi bisa dilakukan Tapi pembuktian. minimal dua alat bukti, jadi seolah-olah begitu jadi kurang. Ya. Tapi justru disitulah keyakinan hakim, ada apa relevansinya itu tidak ditemukan. Celananya dibuang. Celana. Sama seperti hal ini juga. Sama dengan hal Ada relevansinya. Kenapa handphone tidak dikembalikan? Itu pertanyaan Ya, besar. Justru di situ. Itu menjadi keyakinan buat hakim. Oke.